Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prayoga Haryo Widodo dengan NIM 23095-1186. Saya berasal dari kelas C. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait case based learning 2 dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, di mana saya mengangkat topik yaitu ringworm pada sapi dan kucing. Adapun isi yang akan saya bahas itu mencakup 5 subbab, yaitu ada latar belakang, lalu ada permasalahan, selanjutnya ada pembahasan, lalu selanjutnya ada pemecahan masalah sekaligus solusi yang diberikan, dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait latar belakang. Nah, ringworm ini merupakan penyakit menular dan bersifat zoonosis yang disebabkan oleh cendawan atau jamur, di mana penyakit ini bersifat keratofilik pada permukaan kulit atau bagian dari jaringan lain yang mengandung keratin. Contohnya, bagian bulu, kuku, rambut, dan juga tanduk, baik pada hewan maupun pada manusia, di mana tingkat mortalitas dari penyakit ini tergolong rendah, namun menimbulkan kerugian ekonomis karena penyakit ini menyerang kulit sehingga mutu kulit menurun dan juga berat badan hewan tersebut juga turun karena faktornya hewan yang menderita ringworm selalu gelisah, di mana penyakit ini sering dijumpai pada hewan yang dipelihara secara bersama-sama dan merupakan penyakit mikotik yang tertua di dunia. Penyakit ini pernah diduga penyebabnya adalah worm, sehingga disebut ringworm. Karena dilihat dari gejalanya yang dimulai dengan adanya peradangan pada permukaan kulit yang bila dibiarkan akan meluas secara melingkar yang berbentuk seperti cincin. Nah, selanjutnya adalah kasus yang menjadi permasalahan yang saya akan angkat pada kesempatan kali ini, di mana saya mendapatkan 2 kasus, yaitu pada sapi dan kucing yang mengalami ringworm, di mana kasus pertama bersumber dari sapi peliharaan milik keluarga saya di daerah Bondowoso, Jawa Timur, yang terkena ringworm pada sekitar bulan November tahun 2024, di mana dapat dilihat pada gambar itu muncul lesi khas yang mengindikasikan sapi tersebut terjangkit ringworm. Selanjutnya, kasus kedua itu terjadi pada kucing peliharaan milik saya yang sama juga di daerah Bondowoso, Jawa Timur pada bulan Maret 2024 lalu, di mana tampak muncul lesi khas ringworm yang muncul pada kaki pada kucing tersebut. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama itulah etiologi, di mana penyakit ringworm pada ternak maupun pada hewan kesayangan disebabkan oleh jamur dari genus Keratinomyces, Trisopiton, dan Microsporum, dan Epidermophyton, di mana spesies yang biasanya menyebabkan penyakit pada hewan adalah Trichopiton verrucosum, Trichopiton mentagrophytes, dan Trichopiton macnini. Dan lebih dari 90% kasus ringworm pada kucing disebabkan oleh Microsporum canis. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mengaruhi pertumbuhan jamur penyebab ringworm didukung dengan kondisi kandang, di mana kondisi kandang yang lembab karena sirkulasi udara yang kurang baik. Selanjutnya ada cahaya yang tidak masuk ke dalam kandang dan serta kebersihan kandang yang kurang terjaga. Nah, pada hewan kesayangan, pertumbuhan jamur penyebab ringworm ini disebabkan oleh kebersihan kandang yang kurang, kebersihan dari hewan itu sendiri, dan lingkungan tempat tinggal hewan yang kotor seperti sering dilepas liarkan sehingga adanya kontak langsung dengan hewan lain yang memungkinkan bahwa hewan lain tersebut terjangkit ringworm. Nah, selanjutnya adalah patogenesitas dari ringworm, di mana ringworm ini banyak ditemukan di daerah yang beriklim tropis dan subtropis, terutama daerah dengan kondisi udara yang panas dan kelembapannya yang tinggi, sehingga penyebaran infeksi dapat terjadi melalui kontak langsung dan tidak langsung. Nah, penularan langsung dapat secara vomitos, epitel, rambut-rambut yang mengandung jamur, baik dari manusia, hewan, ataupun tanah. Nah, sedangkan penularan secara tidak langsung dapat melalui tanaman, kayu yang dihinggapi jamur, dan barang-barang atau pakaian juga pada debu dan termasuk pada air. Ringworm memiliki morbiditas tinggi,
terutama pada hewan yang hidup bersama-sama di kandang, sehingga frekuensi kontak langsung sangat tinggi. Penularan dari hewan ke manusia dan sebaliknya kadang terjadi terutama disebabkan oleh Microsporum canis. Nah, penularan berasal dari peralatan yang digunakan untuk membersihkan dan merawat hewan, atau dapat juga saat setelah bermain dengan hewan kesayangan yang memungkinkan pemiliknya juga dapat terjangkit ringworm dan yang disebarkan oleh kucing peliharaan atau hewan peliharaan kalian. Selanjutnya yaitu terkait gejala klinis pada sapi, di mana jamur dermatofita yang menginvasi kulit dan rambut sapi menyebabkan timbulnya lesi berwarna putih keabu-abuan berbentuk bulat disertai adanya krusta, scale, hiperkeratosis, dan alopecia dengan berbagai ukuran. Nah, lesi tersebut pada umumnya ditemukan pada wajah, leher, dada, kaki, dan tubuh sapi, di mana pada saat awal infeksi dapat ditemukan warna kulit kemerahan dan masih tipis, belum bersisik, dan bentuknya bulat. Penyakit ini, ringworm, sering menyerang hewan yang masih berumur muda. Masa inkubasi dari penyakit ini yaitu sekitar 2-4 minggu, akan ditemukan gejala rambut patah atau rontok, lalu setelah 2-3 bulan kemudian lesinya menebal, bulat, menonjol dengan batas yang jelas. Warna putih keabuan dengan bentuk spesifik dari infeksi dermatofita adalah timbulnya eritema yang menyebabkan terjadinya hiperkeratosis dan kerion. Nah, setelah melihat gejala klinis pada sapi, selanjutnya adalah gejala klinis pada hewan peliharaan, salah satunya pada kucing, di mana bentukan seperti cincin biasanya akan ditemukan pada sekitar telinga, daerah muka, dan kaki hewan peliharaan, di mana kerusakan kulit disertai bercak kemerahan dengan rambut patah atau rambut rontok disertai keropeng dan bersisik. Nah, gejala atipikal kadang muncul sebagai papula dan pustula tanpa pembentukan alopecia atau sisik. Lesi memiliki batasan yang jelas, menonjol, eritema, alopecia atau nodul diakhiri dengan kerion cincin. Pada kucing, tidak menunjukkan gejala lesi yang khas atau hanya terdapat sedikit rambut rontok sekitar muka dan telinga. Contohnya pada gambar, yaitu ringworm pada kaki kucing. Nah, selanjutnya adalah pemecahan masalah dan solusi yang bisa diberikan, di mana upaya pencegahan dan solusi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, memastikan manajemen sanitasi yang baik, meliputi kebersihan hewan, kebersihan kandang hewan, peralatan dan lingkungan, yaitu ventilasi, cahaya matahari, harus dipastikan cukup, lalu isolasi hewan yang tertular, jangan dilepas liarkan, dan pengkarantinaan hewan yang baru masuk. Selanjutnya, opsi kedua terdapat program vaksinasi pada hewan, juga diperkirakan akan memberikan harapan lebih besar untuk pencegahan penyebar luasan penyakit. Jadi ringworm ini tidak akan tersebar luas, baik kepada manusia maupun pada hewan lainnya dengan solusi dan usaha pencegahan yang telah tadi dicantumkan. Dari semua pembahasan kita tadi, didapatkan kesimpulan yaitu penyakit ringworm merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur dermatofita, di mana penyakit ringworm pada ternak maupun pada hewan kesayangan disebabkan oleh jamur dari genus Keratonomyces, Trichopiton microsporum, dan Epidermophyton. Spesies yang biasanya menyebabkan penyakit pada hewan adalah Trichopiton verrucosum, Trichopiton mentacruppites, dan Trichopiton macnini. Dan lebih dari 90% kasus ringworm pada kucing disebabkan oleh Microsporum canis. Nah, pencegahan yang dapat dilakukan itu antara lain adalah mencegah sanitasi, yaitu meliputi kebersihan hewan, kebersihan kandang, kebersihan dari peralatan yang digunakan, lalu menjaga ventilasi dan kelembapan di dalam kandang juga perlu, karena tempat lembab merupakan tempat yang cocok untuk pertumbuhan jamur sehingga dapat minimalisir hewan terjangkit ringworm. Sekiranya cukup sekian materi dari ringworm yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramesanti, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan terima kasih.